Sempurna itu baik, tapi tidak jarang bahwa sempurna itu bisa jadi musuh yang berbahaya bagi kita. Mau bukti? Dalam dunia usaha, orang-orang yang terlalu perfeksionis, bahkan orang-orang yang berkata tidak kalau tidak sempurna, biasanya lebih sulit berhasil di dalam usahanya. Mengapa tidak berhasil? Karena tidak pernah memulai. Mengapa tidak pernah memulai? Karena mereka menunggu sempurna. Padahal sempurna yang ditunggu itu tidak kunjung datang, bahkan tidak pernah datang. Sebab kesempurnaan itu hanya didapat kalau sudah ada langkah awal untuk memulainya. Melalui video kali ini, saya ingin mengajak Anda berani mengambil sebuah langkah tanpa harus menunggu sempurna lebih dulu. Jangan salah mengerti, saya tidak mengajak Anda untuk asal-asalan dalam bekerja, tidak asal-asalan dalam berkarya atau membuat produk atau melakukan sesuatu di dalam usaha Anda. Saya tidak mengajak Anda untuk jadi seadanya, tetapi saya ingin memberikan pemahaman kepada Anda bahwa obsesi menjadi sempurna kadangkala itu justru menjadi penghambat bagi kemajuan kita. Ada 3 hal dalam video ini yang saya ingin ingatkan kepada Anda. Pertama, jangan menunggu hal yang sempurna. Pada tahun 2008, Android meluncurkan sistem operasinya yang pertama, yang pada waktu itu diberi nama Alpha. Saat itu OS Android jauh dari sempurna. Tidak ada pabrik, vendor, maupun operator yang mau bermitra dengan Android. Bahkan hingga tahun ketiga, yaitu di tahun 2010, Android masih dipandang sebelah mata, bahkan ditertawakan oleh Nokia. Namun siapa sangka, sekarang ini hampir sebagian besar ponsel itu menggunakan sistem operasi Android. Mengapa bisa demikian? Awalnya memang Android tidak sempurna, tetapi Android tidak menunggu sempurna baru dia jalan. Sebaliknya, dalam ketidaksempurnaan itu, Android terus berbenah dan melakukan banyak kemajuan. Hingga sekarang, sudah ada belasan sistem operasi Android yang terus disempurnakan. Nama-namanya pun keren dan mudah diingat, mulai dari Alpha, Bender, Cupcake, Donut, Ice Cream, Jelly Bean, lalu kemudian ada Lollipop, Marshmallow, ada Nougat, ada Oreo, dan seterusnya. Nama-nama itu menunjukkan bahwa Android melakukan penyempurnaan secara terus-menerus. Bahkan hingga sistem Android yang terkini, yaitu Oreo, diklaim menjadi salah satu sistem operasi yang terbaik. Namun demikian, apakah menurut Anda Android akan berhenti berbenah? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena Android menyadari bahwa apa yang dianggap sempurna ini pun itu ternyata belum pernah sempurna. Bisakah Anda membayangkan seandainya dulu Android tidak berani mengambil sebuah langkah karena merasa sistem operasinya belum sempurna? Tentu kita tidak mengenal Android seperti yang sekarang ini. Pada saat saya membuat video ini, umur channel Refresh Your Spirit itu baru 1 bulan. Apa yang saya buat tentu jauh dari sempurna. Namun demikian, saya memberanikan diri untuk melangkah. Setiap Selasa dan Jumat, saya disiplin diri untuk mengupload 1 video baru. Video yang pertama kali saya upload itu jauh dari kata sempurna. Ada begitu banyak kekurangan di sana-sini. Mulai dari materi, mulai dari pengambilan gambar, mulai dari pencahayaan, mulai dari suara yang gaung, mulai dari pengeditan, dan masih banyak hal lain yang benar-benar jauh dari sempurna. Apakah saya melangkah kalau harus sempurna lebih dulu? Tentu saja tidak. Justru karena saya berani melangkah, maka sedikit demi sedikit saya bisa berbenah dan mulai menyempurnakannya. Bagaimana dengan video sekarang yang sedang Anda tonton ini dibandingkan dengan video pertama yang saya buat 1 bulan yang lalu? Tentu masih jauh dari sempurna, tapi minimal ada perbaikan dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya. Bagaimana dengan video yang akan datang? Tentu belum sempurna juga, tetapi saya yakin bahwa video yang akan datang jauh lebih baik daripada video yang saya buat sekarang ini. Anda mau bangun bisnis? Mulailah sekarang juga. Ada beberapa hal yang saya ingin share kepada Anda di poin yang pertama ini. Pertama, jangan pernah tunggu sempurna, karena itu tidak akan pernah bisa, dan kita tidak akan pernah melangkah kemana-mana. Kedua, Anda hanya akan buang-buang waktu kalau Anda hanya fokus kepada kesempurnaan tapi tidak segera jalan-jalan. Ketiga, penyempurnaan yang paling efektif itu ternyata bukan pada saat kita membuat rencana, tapi justru ketika kita saat terjun langsung di lapangan.
praktek itu lebih cepat membuat kita pintar dibandingkan dengan kita berkutat pada teori saja. Anda terjun secara langsung dan nanti Anda mengerti apa yang mesti kita benahi dan kita sempurnakan. Keempat, kebanyakan orang juga bisa memaklumi ketika kita memulai sebuah usaha dan ternyata masih ada banyak kekurangan di sana-sini dan belum sempurna. Bukankah Anda juga memaklumi kalau video yang saya buat ini jauh dari sempurna, bukan? Terbukti Anda bahkan subscribe channel ini. Bahkan tidak sedikit dari Anda yang mau share channel ini kepada yang lain. Karena itu, melalui kesempatan ini saya mengingatkan Anda kembali, bagi yang belum subscribe channel ini, Anda bisa langsung subscribe sekarang juga, supaya setiap kali kami membuat video-video yang baru, Anda tidak ketinggalan. Sekalian Anda pencet tanda lonceng, supaya Anda dapat notifikasi dari kami setiap kali kami buat dan upload video baru. Alkitab mengajar kita untuk kita berani bertindak dan mengambil langkah iman. Tuhan kerap memerintahkan agar kita selalu berpadan dengan apa yang ada di tangan kita tanpa harus menunggu sempurna lebih dulu. Apa yang ada di tangan Musa hanya sebuah tongkat. Tentu tongkat adalah alat yang jauh dari kata sempurna. Tetapi bukankah melalui tongkat itu banyak mujizat terjadi dan kuasa Allah dinyatakan? Apa yang dimiliki oleh janda yang memiliki hutang yang besar, bahkan kedua anaknya hendak diambil oleh penagih hutang itu? Hanya sedikit minyak. Tetapi karena dia taat pada perintah Nabi Elia, maka minyak yang sedikit itu mengalirkan minyak dalam jumlah yang banyak. Bahkan akhirnya dia bisa menjual minyak itu dan menutup hutang-hutangnya. Apa yang ada pada Anda sekarang? Mulailah lebih dulu. Kedua, jangan pernah menunggu rencana sempurna. Pernahkah Anda mengamati bagaimana tukang kayu bekerja? Tukang kayu bekerja dengan rencana. Tak ada tukang kayu yang memotong kayu secara serampangan dan kira-kira saja. Sebelum ia memotong kayu itu, tentu ia akan mengukurnya lebih dulu. Bahkan ia akan mengukurnya sekali lagi untuk memastikan bahwa ukurannya sudah tepat. Dari hal itulah muncul prinsip tukang kayu. Ukur 2 kali, potong 1 kali. Mengapa harus mengukur 2 kali sebelum memotong? Sebab kalau salah, maka kayu yang sudah terlanjur dipotong tidak bisa disambung lagi. Sekali salah potong, rugi di depan mata. Karena itu, tukang kayu harus hati-hati dan teliti saat dia bekerja. Karena itu juga, tukang kayu selalu punya rencana sebelum dia melakukan pekerjaannya. Meski demikian, tidak ada tukang kayu yang hanya berkutat pada perencanaan saja, bukan? Tidak ada tukang kayu yang menghabiskan banyak waktu hanya untuk memukul tapi tidak pernah memotong. Banyak rencana tapi tidak ada eksekusi. Atau menunggu rencananya sempurna baru dia berani memotong. Karena itu kaidah tersebut berkata ukur 2 kali, potong 1 kali. Bukannya ukur 7 kali lalu potong kalau Anda benar-benar sudah yakin. Jika kita menginginkan perencanaan yang sempurna, sesungguhnya kita tidak akan pernah bertindak. Sebab pada kenyataannya tidak akan pernah ada rencana yang benar-benar sempurna, bukan? Dengan kita bertindak, itu malah akan menyempurnakan rencana kita. Ketiga, jangan menunggu situasi sempurna. Zaman sekarang, Google Forecast memudahkan kita untuk memperkirakan cuaca. Hanya dengan memasukkan wilayah yang dituju, maka segera muncul perkiraan cuaca di wilayah tersebut. Akan muncul suhu, kecepatan angin, tingkat kelembapan, bahkan ada prediksi bahwa itu akan cerah, mendung, ataupun hujan. Hebatnya lagi, perkiraan cuaca itu disajikan dalam rentang beberapa hari dengan perkiraan cuaca tiap jam. Sebagai penghobi motor, mestinya saya harus melihat perkiraan cuaca lebih dulu untuk memutuskan apakah saya akan riding atau tidak. Namun saya sangat jarang, bahkan tidak pernah memutuskan riding atau tidak hanya karena saya melihat perkiraan cuaca yang disajikan oleh Google Forecast. Mengapa? Alasan saya sederhana. Pertama, cuaca bisa berubah. Kedua, tidak ada cuaca yang sempurna. Jika saya menunggu cuaca sempurna, maka saya tidak akan pernah riding. Daripada saya menunggu cuaca yang sempurna, lebih baik saya melakukan persiapan yang baik untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Lebih baik saya bawa jas hujan untuk mengantisipasi seandainya hujan turun di tengah perjalanan kami. Dalam dunia bisnis, banyak orang mau bergerak kalau melihat situasinya benar-benar sempurna lebih dulu. Maaf, jika kita menunggu situasi dan keadaan sempurna, maka selamanya kita akan nganggur. Sebab memang tidak akan pernah ada situasi yang benar-benar sempurna.
Saya berikan contoh. Ada orang yang tidak berani melangkah karena dia melihat bahwa jenis pekerjaan yang akan dilakukannya ternyata belum ngetren. Jika sudah terlanjur ngetren, maka lagi-lagi dia tidak berani melangkah karena dia berpikir persaingannya sangat ketat. Serba repot bukan? Ribuan tahun yang lalu, pengkhotbah sudah memberikan nasihat yang sangat bijak bagi kita. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Memperhatikan situasi dan keadaan memang perlu. Itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi kita. Namun jangan pernah itu menghalangi kita untuk bertindak. Jangan menunggu situasi yang sempurna. Tapi milikilah persiapan yang baik untuk kita bisa mengantisipasi situasi yang tidak sempurna itu. Ambil tindakan sekarang. Jangan menunggu hal sempurna. Jangan menunggu rencana sempurna. Jangan menunggu situasi sempurna. Jangan lupa subscribe dan share channel ini. Jangan tunggu channel ini sempurna.